Selamat malam pemirsa. Di atas 67 santri kehilangan nyawanya dan Polda Jawa Timur telah menemukan unsur pidana dan tengah berproses untuk mencari tersangka. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan untuk pemeriksaan struktur dan juga kekuatan bangunan di seluruh pondok pesantren yang ada di tanah air dan yang terwujud melalui rencana pembentukan Satgas Audit Bangunan Pondok Pesantren. Namun narasi audit bangunan pondok pesantren ini ternyata menyimpan persoalan yang pelik pemirsa. Di satu sisi, pesantren adalah lembaga swadaya yang tumbuh dengan beragam keterbatasan, namun di sisi lain ada juga tanggung jawab negara untuk memastikan keamanan publik. Top Report pekan ini akan mengangkat topik mitigasi petaka konstruksi pelajaran dari tragedi Al-Khazini. Bersama saya Hamdal Akafi, inilah Top Report. Apa yang kita tutup pada hari ini sebenarnya di koridor pencarian dan pertolongan. Bangunan yang digunakan untuk kegiatan publik sudah semestinya mendapatkan pengawasan ketat untuk menjaga keamanan ketika digunakan. Ironisnya, kalau kita melihat data dari Kementerian Pekerjaan Umum, hanya ada 50 pondok pesantren yang mengurus izin bangunan gedung. Padahal, kalau kita melihat data dari Kementerian Agama, ada 42.000 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia dan mayoritas ada di Pulau Jawa. Keamanan bangunan pondok pesantren di tengah menjadi sorotan. Pekan lalu, salah satu bangunan di pondok pesantren Al-Khazini, Buduran Sidoarjo, ambruk. Dan pekan ini, bangunan aula di pondok pesantren Al-Hikmah, Lampung Selatan juga ambruk. Inilah penampakan proyek konstruksi aula di pondok pesantren Al-Hikmah di Kabupaten Lampung Selatan yang ambruk. Untungnya, insiden terjadi saat aula ini masih tahap pembangunan dan belum digunakan, sehingga tidak menimbulkan korban. Buntut kegagalan konstruksi aula di Ponpes ini, kantor wilayah Kementerian Agama Lampung mengimbau seluruh pimpinan pondok pesantren di Lampung untuk memperhatikan dan mengevaluasi kondisi bangunan agar jangan sampai membahayakan santri. Pada seluruh pondok pesantren yang ada di Lampung untuk melihat kembali, mengkaji kembali bangunan-bangunan yang ada di lingkungan pondok masing-masing. Sepekan lalu, gedung Asrama Putra yang tengah ditinggikan menjadi 4 lantai juga ambruk di Ponpes Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Saat ambruk, 100 lebih santri tengah melakukan sholat asar di lantai 1. Reruntuhan baja dan beton 3 lantai yang menimbun lantai 1 menyulitkan proses evakuasi korban. Tim SAR berhadapan dengan reruntuhan yang labil dan resiko ambruk yang merembet ke struktur bangunan lama. 9 hari berjibaku dengan reruntuhan bangunan, pada Selasa pekan ini, Basarnas menutup proses pencarian korban. Basarnas menemukan 171 orang korban, 67 diantaranya meninggal dunia. Tentunya terkait dengan apa yang nanti akan ditindaklanjuti, teman-teman bisa monitor perkembangan. Yang pasti pada saat Badan SAR Nasional selesai melaksanakan tugas di sini masih disupervisi langsung oleh BNPB. Pasca penutupan pencarian korban, BNPB akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk melakukan audit struktur bangunan lain di komplek pondok pesantren. BNPB akan tetap memberikan segala sumber daya yang ada apabila diperlukan untuk tetap membantu pemerintah provinsi maupun pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Jadi kami akan terus mendampingi, kami tidak lepas begitu saja hari ini, tapi kami nanti ada masa-masa transisi. Akhir pekan lalu, Presiden menggelar rapat terbatas di rumah pribadinya. Presiden memerintahkan Menko PMK memeriksa sekaligus memperbaiki pondok pesantren resmi yang perlu dicek kekuatan struktur bangunannya. Presiden Prabowo juga meminta Caimin memberikan bantuan dan menekankan kepada pemilik ponpes untuk memperhatikan proses renovasi atau pengembangan gedung bila hendak membangun pondoknya.
Pemerintah membentuk satuan tugas khusus untuk mengaudit bangunan pondok pesantren di Indonesia. Menko PMK juga meminta semua jenis pembangunan di Ponpes tanpa izin dihentikan sementara untuk mengurus perizinan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Semua pesantren bangun sekecil apapun harus ada PBG. Nah, karena itu sambil membenahi itu Pak Menteri PU menjamin semua jenis perizinan free. Yang penting dipastikan semua proses bangunan tanpa izin hentikan. Berdasarkan data Kementerian Agama, ada 42.000 pondok pesantren di seluruh Indonesia. Mayoritas berada di Pulau Jawa. Namun menurut data Kementerian Pekerjaan Umum, hanya 50 pondok pesantren yang mengurus izin persetujuan bangunan gedung. Sosialisasi kepada Pemda dan seluruh Ponpes-Ponpes perlunya PBBG, harus sertifikasi layak bangunan. Karena sekarang di Indonesia, di seluruh Indonesia Raya itu hanya 50 pesantren Ponpes yang memiliki izin mendirikan bangunan, yang lain belum. Di sisi lain, pemerintah mengakui bahwa pemerintah hanya mampu sedikit membantu pondok pesantren, sebatas anggaran yang dimiliki Kementerian Agama. Pengadaan tanah, bangunan, hingga operasional Ponpes adalah swadaya masyarakat. Pondok pesantren, 95% itu adalah swasta murni. Kita Kementerian Agama hanya memberikan sedikit sebatas anggaran yang ada di Kementerian Agama di madrasah itu. Nah itu, sementara minat masyarakat ini terlalu banyak yang ke pondok pesantren. Kenapa? Karena mereka itu merasa anaknya lebih aman disekolahkan di pondok pesantren. Standar ketat konstruksi bangunan terutama yang digunakan untuk aktivitas publik ini bertujuan untuk menjaga keamanan. Persoalannya, ketika membangun gedung sesuai dengan standar, ini berdampak pada besarnya biaya. Pakar konstruksi dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, pemirsa, ini menemukan bahwa ambruknya salah satu bangunan Ponpes Al-Khosini Buduran Sidoarjo ini karena menyalahi aturan. Apakah petaka ini dipicu karena kelalaian semata atau justru ada unsur kesengajaan untuk menghemat biaya? Apapun yang terjadi, jangan sampai terjadi impunitas malapetaka yang menyebabkan korban jiwa. Apa yang menjadi penyebab dan siapa yang harus bertanggung jawab, ini harus diusut tuntas untuk memenuhi rasa keadilan bagi korban dan keluarganya. Dari Sidoarjo, Belinda Firda, Haris Ramadhani, Metro TV. Pemirsa, Polda Jawa Timur telah menemukan unsur pidana dalam insiden ambruknya gedung di Pondok Pesantren Al-Khosini Sidoarjo, Jawa Timur dan menaikkan status pengusutan menjadi penyidikan. Jurnalis Metro TV Belinda Firda akan melaporkan informasi terbaru dari Jawa Timur. Dari sana, Assalamualaikum Firda, bagaimana status pengusutan ini ternyata sudah dinaikkan menjadi penyidikan? Apakah sudah ada tersangka? Waalaikumsalam Alka, selamat malam pemirsa. Hingga hari ini proses penyidikan dari Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Timur masih terus dilanjutkan. Karena memang kondisi terakhir di tempat kejadian perkara ini sudah steril, termasuk juga gedung-gedung sekitar di mana tidak jauh atau berada di sekitar lokasi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Khosini Buduran Sidoarjo. Dan memang setidaknya sudah ada 17 saksi yang diperiksa beserta juga dengan sejumlah barang bukti yang terus beberapa hari terakhir ini dikumpulkan dari tempat kejadian perkara oleh tim penyidik gabungan dari Ditreskrim maupun Ditreskrimsus Polda Jawa Timur, dan juga tampak di tempat kejadian perkara juga ada Inafis dan juga Lapfor untuk terus melakukan proses penyelidikan di tempat kejadian perkara. Dan kemarin di hari Kamis setelah sejumlah sampel mulai dari sampel beton, kemudian juga potongan besi, ada juga sejumlah kayu yang diambil sebagai barang bukti. Ini sudah dibawa ke Mapolda Jawa Timur dan saat ini di lokasi kejadian sudah steril dan sudah terpasang polis lain. Di mana polis lain ini tidak hanya berfokus pada di satu titik atau ambruknya musola Ponpes Al-Khosini, melainkan juga di semua area
Pondok Pesantren Putra Ponpes Al-Khosini Buduran Sidoarjo ini juga sudah dilakukan sterilisasi. Dan memang betul untuk saat ini status penyelidikan sudah naik ke status penyidikan dan akan terus memperdalam bagaimana nanti dari keterangan saksi, termasuk juga tim penyidik saat ini Alka juga mengumpulkan data-data mulai dari data perencanaan, kemudian data pelaksanaan hingga data pengawasan. Ini juga nantinya akan menjadi salah satu kajian dalam proses penyidikan. Baik, Vida, terkait dengan tadi sempat Anda ungkapkan bahwa ada sterilisasi bangunan-bangunan gedung-gedung lain di Pondok Pesantren Al-Khosini ini. Apakah akan ada audit struktur di bangunan lain atau seperti apa? Ya Alka, informasi yang kami dapatkan dari salah satu tim ahli bahwa setelah nantinya dilakukan sterilisasi dan juga sudah terpasang polis line, assessment atau pemeriksaan gedung yang lain atau masih existing di sekitar musola ini juga akan dilakukan proses pemeriksaan dan juga assessment untuk melihat bagaimana kualitas dari gedung-gedung yang masih berdiri. Karena memang kalau kita melihat kemarin di TKP bisa saya gambarkan Alka dan juga pemirsa bahwa musola ini berada di tengah yang dikelilingi oleh sejumlah gedung, di mana sejumlah gedung ini ada yang sebelumnya menempel begitu ya dengan ambruknya musola, sehingga dalam proses evakuasi kemarin menjadi salah satu kendala dan ini harus memerlukan kehati-hatian untuk membongkar dan juga proses evakuasi karena ini berdekatan atau menyambung dengan gedung yang berada di depan. Tidak hanya gedung utama dari Ponpes Al-Khosini atau Ponpes Putra, namun juga ada gedung-gedung lain yang juga terdampak. Ini diantaranya adalah kamar dari santri, ini juga terdampak ambruknya musola yang berada di tengah, sehingga ini yang menjadi alasan mengapa sterilisasi dilakukan di seluruh area Ponpes Putra untuk nantinya akan dilakukan asesmen lanjutan dari tim ahli maupun juga nanti dari kepolisian. Alka. Iya. Vida, terkait dengan rencana pemerintah yang akan memberikan bantuan kepada pesantren Al-Khosini ini dari APBN bahkan. Apakah Anda sudah tahu dalam bentuk apa bantuan tersebut? Alka dan pemirsa, kami sudah mencoba mengkonfirmasi dari salah satu perwakilan pihak pondok pesantren apakah sejauh ini sudah ada komunikasi terkait bantuan yang rencananya akan diberikan kepada Ponpes. Namun memang terkonfirmasi pada siang tadi kami mencoba bertanya pada salah satu perwakilan Ponpes, belum ada komunikasi lanjutan yang mereka terima terkait bantuan atau rencana bantuan yang akan diberikan pemerintah kepada Pondok Pesantren Al-Khosini. Melainkan saat ini hanya berfokus dari pihak Ponpes ini menjalin komunikasi dengan tim penyidik Polda Jawa Timur untuk proses investigasi di pondok pesantren dan mengenai bantuan atau nanti bagaimana keberlanjutan pondok pesantren. Hingga saat ini pihak Ponpes masih terus berkoordinasi sembari berfokus pada proses investigasi yang masih berlanjut di Pondok Pesantren Al-Khosini Sidoarjo, Jawa Timur. Alka. Vida, pesantren Al-Khosini ini berdiri sejak tahun 1920-an, bahkan ada sumber lain yang menyatakan ini dari 1915-an. Masa depan dari pesantren Al-Khosini ini setelah insiden ini seperti apa? Alka dan pemirsa, terkait bagaimana sebenarnya masa depan dari pondok pesantren ini sebenarnya kita sudah mencoba mengkomunikasikan dengan pihak pondok pesantren dan saat ini memang pihak pondok pesantren menegaskan kooperatif dengan proses hukum yang harus berjalan di sekitar area Putra Pondok Pesantren Al-Khosini Buduran Sidoarjo. Namun nantinya proses pembelajaran atau keberlanjutan dari pondok pesantren ini masih akan menunggu proses penyidikan sembari nanti menunggu kira-kira waktu 2 minggu atau 3 minggu ini disampaikan oleh salah satu perwakilan pondok pesantren. Keberlanjutan dari pondok pesantren ini akan masih dilanjutkan, di mana nantinya tetap memperhatikan bagaimana kondisi dari para santri karena sebagian dari mereka juga masih ada yang menyembuhkan diri dari rasa trauma, sehingga proses belajar mengajar masih akan dilanjutkan, namun tidak di gedung utama atau di sekitar area utama dari Pondok Pesantren Putra Ponpes Al-Khosini Buduran Sidoarjo, melainkan dialihkan di gedung yang dimiliki oleh Ponpes Al-Khosini, yakni ada di kampus 2, di mana ini lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi kejadian, namun ini dipastikan dalam kondisi aman sehingga nanti akan melihat bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan dari tim Polda Jawa Timur, namun dilihat kembali di 2 atau 3 minggu ke depan apakah memang sudah bisa dilanjutkan kegiatan belajar mengajar. Jika iya, ini akan ditempatkan di salah satu gedung yang dimiliki oleh Ponpes Al-Khosini. Alka. Baik.
Belinda Filda melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih laporan Anda, selamat bertugas kembali. Pemirsa, pelajaran apa yang bisa kita petik dari ambruknya gedung di salah satu pondok pesantren Al-Khazini yang menelan 67 korban jiwa ini. Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia, ada Kiai Haji Abdul Muhaimin, dan juga anggota Komisi 8 DPR RI, ada Bapak Wahidin Halim, serta Ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Perkumpulan Ahli Pengkaji Teknis Indonesia yang berpengalaman melakukan audit bangunan pasca bencana. Ada Pak Jimmy Siswanto yang sudah hadir di studio bersama kami. Usai jeda, kami akan kembali untuk Anda. Runtutan kejadian dan juga fakta di lapangan, saya melihat di situ juga ada kelalaian manusia. Kalau memang ada kelalaian manusia di situ, ya harus ada yang bertanggung jawab di situ. Karena apa? Karena ini juga bukan bencana alam ataupun musibah, misalnya gempa atau itu. Harapan saya kepada APH, aparat penegak. Pemirsa, ambruknya salah satu gedung di Pondok Pesantren Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur harus menjadikan pelajaran berharga. Penyebab petaka ini diduga adalah karena kegagalan struktur dan juga ada temuan struktur gedung yang tidak sesuai dengan standar. Kita langsung berdiskusi dengan Ketua Umum Ikatan Pesantren Indonesia, ada Yai Haji Abdul Muhaimin. Assalamualaikum, Pak Yai. Dan juga ada pakar struktur bangunan Jimmy Siswanto Juwana. Selamat malam, Pak. Dan juga ada Komisi 8 DPR RI, ada Pak Wahidin Halim. Terima kasih Pak telah hadir bersama kami. Saya akan ke Pak Jimmy terlebih dahulu. Pak Jimmy, kalau pembangunan ini sudah sesuai dengan aturan, mungkinkah ada terjadi kegagalan struktur? Bisa diminimalkan. Jadi artinya meskipun sudah sesuai, perencanaannya sudah standar, tetapi kan ada human error. Pada waktu pelaksanaan mungkin ada ruang pengawasan, bisa saja terjadi. Dan elemen-elemen bangunan itu banyak sekali dan semuanya harus sesuai dengan standar nasional. Standar dan prosedur pekerjaannya. Ya, tidak hanya materialnya sesuai standar, tapi prosedur pengerjaan juga harus memenuhi syarat. Misalnya, sambil contoh, kita kadang-kadang pada waktu ngecor, pengecoran terlalu kental, kemudian dengan mudah campur air kan. Dengan campur air itu mutu beton menurun langsung. Nah itu kadang-kadang tidak begitu disadari sama pekerja. Karena untuk memudahkan pekerjaan, tambahkan air saja. Nah itu sebenarnya berakibat mutu beton menjadi menurun. Kalau Anda sendiri melihat kejadian insiden di pesantren Al-Khazini ini seperti apa? Kita tidak bisa serta-merta langsung menjustifikasi bahwa ini ada kesalahan. Karena kan harus dilakukan audit kan, agar supaya hasil pemeriksaan ini betul-betul objektif dan komprehensif. Sebab kalau misal melihat dari kondisi, bisa saja asumsinya campuran betonnya kurang, tulangannya kurang, metode pekerjaan keliru, dikerjakan oleh orang yang tidak tepat, bisa. Tapi yang pasti harus melalui audit. Dan Presiden Prabowo sendiri memerintahkan lewat Satgas ini untuk dilakukan audit ke 40.000 lebih pesantren. Cukup rasionalkah ini dan butuh waktu berapa lama, Pak Jimmy? Meskipun katakan asosiasi profesi yang kami punya sudah tersebar di 29 provinsi. Dengan tiap-tiap provinsi ada tim masing-masing? Ada, tapi ada yang banyak, ada yang sedikit. Tapi dari pengalaman untuk audit butuh berapa hari sih untuk mengaudit satu gedung semacam itu? Tergantung kompleksitasnya. Nah, seperti misalnya contoh pada waktu kami memeriksa stadion untuk keperluan U17, itu rata-rata satu stadion 1 hari. Stadion 1 hari, tapi stadion dengan bangunan yang ekstra besar semacam itu ya? Ya, jadi kita periksa strukturnya, arsitekturnya, MEP-nya kita periksa semuanya. Artinya waktu yang cukup realistis untuk mengaudit 40.000 pesantren lebih ini berapa lama, Pak? Ya, sebetulnya
yang rasional 2-3 tahun lah. 2 hingga 3 tahun. Iya. Baik, saya akan ke Pak Iyai dulu. Renovasi pondok pesantren ini akhirnya berujung dengan insiden kecelakaan, dan sikap komunitas dari pengasuh pondok pesantren Indonesia seperti apa? Memang kami berada pada situasi psikologis yang sangat dilematis ya. Apa yang membuat dilematis, Pak? Ketika kami mencoba memahami itu secara teologis bahwa itu memang musibah, seolah-olah kami dituduh seorang fatalis. Lalu ketika kami mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi yang cukup banyak, seringkali kita dicap juga sebagai apologetik terhadap sikap-sikap itu. Karena kultur pesantren yang memang cenderung lebih swadaya dan macamnya itu. Dan kita tidak boleh sebenarnya terjebak pada nihilisme, seolah-olah pesantren tidak punya kontribusi dalam kehidupan ini ya. Satu contoh Al-Khazini, itu sudah 200 tahun mandiri. Dari sana lahir ulama-ulama besar, ada Ki Khalil Bangkalan. Khalil Bangkalan pun pernah di situ ya? Ya, Mbah Hasim dan lain sebagainya pernah di sana. Artinya dari sana juga sudah lahir bukan hanya kiai, tapi juga pejuang-pejuang sekaligus yang memelihara ya kebangsaan ini. Ya. Pesantren bagaimanapun juga punya posisi yang menentukan terhadap kemerdekaan. Ketika hampir semua pertempuran-pertempuran itu juga dari laskar-laskar Sabilillah, laskar Hizbullah dan lain sebagainya, yang menyelamatkan pesan NKRI 65 juga dari kiai-kiai. Iya. Tanpa menafikan peran banyaknya lahir tokoh-tokoh dari pesantren ini, ada pula kemarin yang mengkritisi kenapa melibatkan pembangunan santri-santri yang masih di bawah umur semacam itu. Seperti apa tanggapan Anda ya? Kultur pesantren memang punya konsep barokah. Barokah ini sangat susah dipahami bagi dalam kerangka-kerangka akademik yang logik, yang matematik ya. Jadi fenomena roan atau gotong royong santri itu sama sekali bukan eksploitasi, itu barokah. Justru ketika saya mondok tahun 65 ya, itu saya bisa membuat sumur, saya bisa membangun, bahkan saya membangun di rumah saya dengan tata ruang yang sangat artistik. Itu juga life scale yang kita peroleh dari kehidupan di pesantren. Bahkan ketika santri itu ditimbali dan disuruh oleh kiai, itu barokah, bukan kebanggaan tersendiri bagi santri. Kebanggaan ya, karena yakin besok dari khidmah. Ya. Khidmah itulah yang membawa barokah. Pengabdian kepada kiai itulah barokah. Tapi dengan insiden ini tetap dari organisasi tetap menghimbau agar semua diperhatikan kelayakan bangunannya. Kami sudah melakukan kerjasama, sedang dalam proses, bukan karena ini. Bukan karena kasus ini ya. Kasus ini. Kami sudah merancang sebuah MOU dengan ITS. Nanti kalau misalnya pesantren membutuhkan advokasi di bidang pembangunan, kami akan membantu secara gratis. Karena IP ini punya 33 wilayah, 143 cabang, hampir 12.000 pesantren di seluruh Indonesia. Baik. Ya. Baik. Dan kami juga betul-betul mandiri karena tagline kami IP Reborn, kembali kepada sejarah kemandirian IP. Mandiri, berdaya, inovatif. Artinya insiden ini menjadi concern tersendiri dari perhatian IP sendiri, Pak ya. Ini mungkin kalau bahasa agama taufik ya. Kita sudah merancang sebuah kerjasama MOU dengan ITS, tiba-tiba ada kejadian ini. Baik. Jadi kami sudah prepare lah untuk secara teknis. Baik, kita ke Pak Wahidin Halim. Pak, di sini kita lihat ada kelalaian dari pihak pesantren dan mungkin tidak hanya Al-Khazini ini, ada puluhan ribu dari pesantren lainnya yang lalai mengurus perizinan bangunan dan gedung. Di mana sebenarnya akar masalahnya? Apakah birokrasi yang terlalu berlibat atau mungkin mahal atau seperti apa? Banyak pesantren yang dibangun dirikan jauh sebelum kemerdekaan. Jadi dan itu swadaya banyak apa kita ya? Sudah ada sebelum negara ini ada. Kenapa harus pakai izin? Kenapa harus AMB? Itu pertanyaan-pertanyaan waktu itu saya coba melakukan verifikasi ya.
Tapi di lain itu memang pesantren kan tidak punya kemampuan untuk merancang bangun, mendesain, termasuk konstruksi. Dan mereka kan menggunakan, memakan berapapun uang yang dia peroleh. Jadi memang tidak ada master plan-nya. Kebanyakan begitu. Jadi ada uang dia bangun, terus tambah. Terus yang kedua, birokrasi loh. Ngurus IMB itu, jangan pula teman-teman atau para kiai, kita juga bosan. Dan mahal juga harganya. Kalau pesantren bukannya ada klasifikasi sendiri? Nah harusnya dari awal kan mesti ada kerjasama. Pemerintah daerah atau Menteri Agama aktif ke Menteri Agama untuk melakukan pembinaan, termasuk mengajari bagaimana mau buat satu perencanaan. Pak Jimmy mungkin gratis ya untuk bangunan pesantren untuk pendidikan? Mestinya setahu saya retribusi untuk bangunan keagamaan dibebaskan. Dibebaskan. Prakteknya seperti apa Pak? Praktek tetap kalau kita ya pakailah. Kita dapat bantuan dari pemerintah 200 juta. Itu untuk ngurus IMB. Selain sulit habis 40 juta. Kalau itu diambilkan dari bantuan, kita sudah melanggar proforma anggaran. Tapi kalau kita harus pakai uang sendiri, itu juga dari mana uangnya? Gitu. Ya. Jadi ada dilema-dilema ketika itu diberlakukan aturan-aturan secara rigid. Ya, dalam kondisi emergensi semacam ini mestinya ada kebijakan ada kebijakan dibebaskan aja di diskresi. DPR akan mendukung itu. DPR akan mendukung. Terkait dengan dilema yang banyak dihadapi, tidak hanya 1-2 pesantren hingga 40.000 lebih. Ya kan bisa kerjasama dengan pemerintah daerah. Pemerintah juga memberikan pengampunan atau memberikan kebebasan tidak perlu. Kan banyak pendapat dari lain, sumber pendapatan. Tapi untuk pesantren mereka diberikan kesempatan, juga dibantu, diadvokasi soal persyaratan dan sebagainya, termasuk soal-soal tadi konstruksi dan rancang bangun. Kalau dibiarkan ya akan terulang lagi seperti ini. Kalau biarkan pesantren tidak ada advokasi, pemerintah tidak turun untuk membantu mereka, dan pengawasannya lemah. Emang sekarang di pengawasan kurang maksimal. Iya. Kita bikin pesantren nggak ada tuh yang datang bagaimana nanya-nanya atau ya kan? Nggak ada. Selain birokrasi yang berlibat, pengawasannya juga kurang ketat, tidak ada prakteknya ya. Peran-peran agama di bawah itu memang abai. Walaupun undang-undangnya sudah secara jelas bahwa pesantren itu adalah bagian dari sistem pendidikan nasional. Mengajari tentang akhlak, mengajari tentang moral, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Iya. Tapi lemah di dalam tata kelolanya untuk membantu pesantren. Iya. Terkait dengan Satgas untuk mengaudit bangunan pondok pesantren ini, apakah DPR sudah dikoordinasikan? Saya cuma, saya baru dengar dari kemarin itu berita. Tapi prinsipnya apapun konsepnya, ya harus ada perhatian yang lebih. Pesantrennya perlu dukungan ini, pesantren sekarang ini. Baik dalam pembangunan, pendidikannya, termasuk tadi kalau diaudit. Setelah katakan salah satu pesantren diaudit dan ditemukan adanya hal-hal yang mengharuskan bangunan ini harus dibongkar atau direstrukturisasi atau seperti apa, dananya akan pemerintah bertanggung jawab kalau dia bongkar. Mau cari dana dari mana? Ya kan? Artinya akan menggunakan anggaran APBN, Pak? Saya kira nanti kita tunggu kebijakan presiden ya. Kalau memang pemerintah berpihak pada pesantren, ya sudah dukung, berikan infrastruktur. Selama ini kan undang-undang hanya bersifat administratif, daripada softwarenya aja, hardwarenya kan belum. Kalau pemerintah berikan bantuan 200 juta, ya dibantu juga soal IMB-nya sekalian. Dan ini tidak hanya 1-2 pesantren loh Pak. Ya nanti akan tumbuh lagi ini 50.000 apa kan? Nanti akan tumbuh, sekarang pesantren berkembang loh. Model berbagai model. Artinya bantuan dari APBN yang harus disiapkan pemerintah kebayang sudah itu berapa masalahnya. Tapi kan para kiai juga, dia juga orang-orang yang cukup, menurut saya cukup ikhlas kok
dia punya harta juga ada. Bisa kan kita bisa kerjasama kooperatif di situ. Betul, pemerintah Kiai. dengan para kiai. Untuk fisabilillah ya Kiai ya. Fisabilillah. Baik, terima kasih. Kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa. Kita akan lanjutkan diskusi kita terkait dengan hal ini. Usai jeda berikut kami akan kembali untuk Anda tetap bersama kami di Top Report. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, konstruksi bangunan yang melanggar aturan diancam dengan sanksi administratif hingga sanksi pidana. Dan apalagi bila konstruksi yang bermasalah menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Pemirsa, Indonesia sesungguhnya telah memiliki aturan-aturan main terkait dengan konstruksi bangunan. Terutama bangunan yang digunakan untuk publik dan juga tempat usaha. Siapapun yang akan membangun bangunan baru, mengubah, memperluas atau mengurangi bahkan merawat bangunan ini wajib untuk memenuhi dan mematuhi standar teknis bangunan gedung dan mendapatkan izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Bila bangunan digunakan untuk kegiatan usaha, perizinan yang harus dimiliki bertambah dengan sertifikat layak fungsi atau SLF. Dan pemirsa, pelanggaran atas izin PBG dan juga SLF ini bisa diancam dengan sanksi administratif hingga sanksi pidana. Sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan konstruksi, hingga perintah pembongkaran bangunan tersebut. Sedangkan untuk sanksi pidana bisa dikenakan dengan bila bangunan ini menyebabkan kerugian harta benda, apalagi korban luka hingga korban meninggal dunia. Dan pemirsa, sebagai langkah cepat mitigasi, pemerintah ini akan mengaudit bangunan seluruh pesantren di Indonesia, terutama bangunan-bangunan pesantren lama dengan membentuk satuan tugas. Dan prioritas audit ini menyasar ke bangunan-bangunan yang berusia lebih dari 100 tahun dengan 42.000 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini mungkinkah Satgas Audit bangunan ini sesuai dengan harapan? Pak Jimmy, dengan tadi sempat ditaksir kira-kira waktu butuh 2-3 tahun semacam itu. Apa ini bisa sesuai dengan harapan yang diinisiasi oleh pemerintah? Saya tidak tahu target pemerintah berapa. Tetapi cepat atau lambatnya kan tergantung dari dokumen yang tersedia. Artinya bisa cepat itu dalam waktu sehari jika dokumen-dokumennya ada. Misalnya gambar terbangunnya ada. Rasanya kan untuk pesantren yang sudah berdiri sebelum kemerdekaan, pasti dokumen itu sulit diperoleh. Sehingga kan harus dilakukan semacam scanning gitu ya, digambar ulang. Seperti halnya pada waktu misalnya harus merenovasi bangunan cagar budaya yang tidak ada gambarnya, kan harus digambar ulang. Nah, itu yang membuat lama di situ. Bisa berapa lama? Mungkin bisa 3 bulan satu gedung. 3 bulan satu gedung tadi ya? Kalau itu termasuk bangunan cagar budaya, kemudian terkait juga dengan bangunan itu kan tidak mudah untuk direnovasi karena terkait dengan undang-undang cagar budaya. Kalau kita merusak, ya karena bangunan lama ya. Kalau rusak kena pidana juga, merusak benda cagar budaya. Nah, karena itu memang masalah audit itu dibilang mudah bisa, dibilang susah bisa gitu. Jadi tergantung. Sebetulnya kan ketentuan kalau hanya untuk mengkaji terkait untuk kelaikan fungsi itu kan cukup dengan pemeriksaan cepat, dengan pemeriksaan visual saja. Nah, kalau misalnya diragukan baru lanjut ke pemeriksaan lanjutan. Tapi kalau di pemeriksaan visual sudah ketahuan bahwa misalnya kolomnya miring, baloknya retak, kan sudah pasti nggak usah penelitian lanjutan, sudah ketahuan penyakitnya kan. Kalau ada yang diragukan baru. Nah, kemudian kalau setelah itu dihitung nilai kerusakannya, kalau ketentuan regulasi, kalau kerusakan untuk perbaikan dan perkuatan lebih dari 65%, regulasi harus dibongkar. Mending dirobohkan ya, Pak. Dibongkar karena biaya investasinya, perbaikan dengan biaya investasi tidak beda banyak. Pernah satu saat kita lakukan pemeriksaan di suatu daerah untuk memperbaiki dan memperkuat, katakanlah kita sebut angka 5,2 miliar tuh. Bangun baru sekitar 6 miliar kan. Nah, kalau kita bangun kita perbaiki dan perkuat 5,2, usia bangunan kan nggak dipanjang. Betul. Tapi kalau kita bongkar usianya balik lagi kan, usia manfaat 50 tahun lagi. Tapi kalau kita perbaikan dan perkuatan hanya tambah sisa usia manfaat. Baik, ini dinamika dari audit salah satu gedung bangunan ini ya. Dari sisi pesantren, Pak Kiai, setujukah audit bangunan pesantren-pesantren yang ada di tanah air?
Ya maksud baik itu tentu kita sambut, tapi juga maksud baik itu juga prosesnya harus juga baik lah. Jangan kemudian terjadi semacam penekanan terhadap pesantren karena memang kemampuan teknis pesantren mungkin tidak di sana. Ya. Jadi ya secara gradual lah kita bisa memahami keinginan itu dan pesantren sendiri bisa lebih lebih introspeksi diri karena dalam Quran sendiri itu dikatakan ya wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum ya. Kalau terjadi sesuatu bencana yang menimpa itu sebetulnya ya hasil daripada perbuatan kita sendiri. Tapi Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Kalau itu berupa kelalaian seberapapun besarnya akan diampuni oleh Allah. Gitu loh. Jadi ada dua pernyataan yang seolah-olah ada batasnya. Kamu seperti itu ya memang kamu yang sembrono. Ya. Tapi Allah akan mengampuni kelalaian itu karena nggak ada, kalau hukum nggak ada menstrianya itu. Gitu. Tapi kita gembira dengan menyambut dengan pemerintah ini. Pak Wahidin, sekali lagi terkait dengan wacana audit ini dan melibatkan beberapa institusi, pastinya yang dikoordinasikan dalam Satgas Audit Bangunan ini seperti apa komentar Anda? Saya kan ini belum dengar apakah yang merupakan kebijakan pemerintah. Iya. Tapi paling tidak kan kita juga ingin tahu proposalnya ya. Berapa waktu yang dibutuhkan, targetnya, sumber daya manusianya, berapa anggarannya. Dan sampai ini sekedar menengahi persoalan yang bukan sekedar bukan cuma ngomong untuk cari jalan keluar gitu. Ini kan perlukan organisasi yang. Iya. Jadi saya melihat dulu. Artinya pembentukan Satgas dan wacana untuk mengaudit bangunan-bangunan pesantren ini bukan solusi yang cukup realistis karena membutuhkan dana ya. Tapi sekarang kan perlu ada langkah-langkah tidak hanya mengaudit, juga memitigasi bagi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Iya. Dan ini sebenarnya positif menurut saya dengan ada audit ya. Dan ini termasuk juga pembelajaran buat para pimpinan pondok pesantren. Cuma apakah ini memang salah satu cara atau jalan keluar dalam mereka untuk jangan sampai terulang lagi peristiwa ini. Nah, saya belum tahu seperti apa sebenarnya. Kita baru dengar dari teman-teman di sini. Baik. Pak Yai, terkait dengan dari Undang-Undang Pesantren sendiri, di situ ada mengamanatkan profesionalitas dan juga akuntabilitas melalui prinsip pengawasan dan tanggung jawab. Sebenarnya komitmen pondok pesantren sejauh ini terkait dengan hal ini seperti apa, Pak? Sedikit cerita ya, kebetulan kira-kira 5 tahun yang lalu saya ini menjadi narasumber utama Bantim Press. Bantim Press. Ya, Pak Malik Fajar kan kenal personal sudah cukup lama. Ketika mau di launching itu saya justru menjadi narasumber utama dan ada poin-poin usulan saya yang masuk dalam pidato presiden. Apa itu, Bang? Ya profesionalitas apa itu? Profesionalitas tadi itu ya. Cuman kelihatannya saya bilang apresiasi negara terhadap pesantren itu sangat terlambat. Bahkan sampai hari ini perda-perda di daerah tentang pesantren untuk menindaklanjuti itu banyak yang digagalkan oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu ini. Ini jadi memang kalau ini betul-betul menjadi tekad presiden, jangan hanya menjadi istilah sekarang gimmick politik. Apresiasi ini apakah melulu tentang keuangan atau bantuan keuangan atau seperti apa? Ya tidak haruslah. Saya kira pesantren sudah ratusan tahun terlatih untuk mandiri. Ya. Seperti misalnya bangunan yang runtuh itu. Ya. Kan sebetulnya pejabat-pejabat juga banyak yang datang di situ. Kenapa tidak care menanyakan bagaimana kan bisa. Jadi ketika datang di pesantren bukan sekedar sebuah
sebuah momen elektoral momen aja. Elektoral di tahun-tahun politik aja. Nah, gitu. Tapi ketika lihat, oh kok baru bangun nih, IMB-nya gimana? Mari saya bantu. Itu kan mudah sebetulnya. Oh ini kurang ini enggak. Gitu. Itu bisa dilakukan setiap saat. Jadi, tapi prinsipnya dari organisasi pengawas pesantren seluruh Indonesia ini setuju dengan langkah Satgas yang akan mengaudit tiap-tiap pesantren ini? Setuju. Cuman tetap harus proporsional. Proporsional sehingga tidak menjadi beban lalu nanti ada punishment. Karena ini pesantren ditutup loh. Iya, karena mungkin setelah hasil audit keluar nanti akan ada kemungkinan bangunan pesantren salah satu pesantren harus direnovasi atau seperti apa? Budgetnya dari mana semacam itu Pak Yai? Biasanya ya semua datang dari from God lah ya. Satu contoh, pesantren saya itu serupiah pun saya nggak memungut uang dari santri. Kemudian juga apa ya? Saya belum pernah menerima APBN maupun APBD. Nyatanya jalan kok. Jalan itu akhirnya melahirkan hafidho, melahirkan apa itu santri-santri yang punya prestasi. Karena yang kuliah itu rata-rata malah justru cum laude, S1, hafal Al-Quran, riyadhah puasa 40 hari, one day one Al-Quran. Dengan segala keterbatasan yang ada di pesantren ya? Baik. S1, S2, kumulot 30 juz hafal. Baik, Pak Kiai dan juga Pak Wahidin serta Pak Jimmy, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Top Report Turki. Dan pemirsa, menurut data Kementerian Pekerjaan Umum, hanya 50 pesantren saja yang memiliki izin bangunan dan dahulu namanya IMB dan kini disebut sebagai PBG. Dan bila bangunan digunakan sebagai tempat usaha, ada izin tambahan, yakni sertifikasi layak fungsi. Kita sering mendengar adigium, jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Yai, sebenarnya di pesantren sendiri, apakah ada budget tersendiri untuk perawatan bangunan? Biasanya secara terencana nggak ada. Ya kalau rusak dianggarkan sendiri khusus itu udah ada ya. Kalau rusak ya didandani, rusak dandani. Dan dari mana juga, uangnya? Ya uangnya ya dari yang punya pesantren kadang-kadang. Tapi ada juga yang bantu ya. Jadi dan bantuan-bantuan masyarakat itu bukan sebuah rasa kasihan, tapi merasa orang itu ingin ngalah berkah gitu. Jadi kalau di pesantren, dan sebagai pembelanjaan harta di jalan Allah juga ya Pak ya. Rasanya kok bantuan itu penghormatan, bukan rasa kasih. Pak Wahidin, pengalaman sebagai kepala daerah, adakah budget sendiri untuk bantuan kepada pesantren-pesantren ini? Untuk saya bisa sampaikan di sini, sebenarnya bantuan dari Kementerian Agama itu ada. Dari Kementerian Agama ya? Ada. Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan, baik untuk pembangunan yang baru maupun untuk perawatan. Jadi pemerintah daerah juga menganggarkan bantu pesantren itu, walaupun jumlahnya terbatas untuk pemeliharaan, bahkan untuk pembangunan kamar mandi dan sebagainya ada. Walaupun jumlahnya tidak cukup kalau untuk kepentingan. Tapi ada peran pemerintah di pesantren ini, Pak ya? Ada perdanya juga yang mengatur. Baik. Pak Jimmy, lembaga mana sebenarnya yang seharusnya memastikan pembangunan pesantren dan untuk pendidikan dan menampung banyak santri ini bisa aman dan sesuai dengan ketentuan keselamatan? Sebetulnya pesantren ini kan berada di beberapa kumparan ya. Gedungnya sendiri masuk di ranah Kementerian PU. Gedungnya di PU ya. Kemudian kultur dengan sistem pendidikannya, sistem pendidikan dan sebagainya masuk di Kementerian Agama. Karena pesantren kan sesuatu model pendidikan yang spesifik, yang sangat erat dengan kultur dan kearifan lokal. Kemudian berkembang pesantren baru, kemudian masuk kurikulum umum sehingga masuklah Kemendik Dasmet. Kemudian Pemda yang menjadi ujung tombak yang mengurusi perizinan, ada pendidik bangunan di sana dan sebagainya, ada tim profesi ahli yang dibawa koordinasi Pemda.
Sebetulnya empat unsur ini mesti berkolaborasi untuk mendapatkan satu formulasi yang tepat. Tapi pertanyaan, apakah mereka sudah pernah duduk bersama untuk memformulasikan itu? Ya, mungkin justru yang kita lihat ego sektoral masing-masing lembaga itu ya Pak. Karena itu sekarang kan bukan zaman itu, zaman kolaborasi, sehingga peristiwa semacam ini tidak terulang. Ini sebenarnya PR dari bagaimana pemerintah bisa melakukan kolaborasi dari keempat unsur ini agar supaya kemudian yang penting adalah bisa dipastikan bahwa bangunan yang didirikan itu sekurang-kurangnya memenuhi standar teknis, standar keadaan bangunan gedung, terutama standar keselamatan. Baik. Yang ingin saya tanyakan tadi lupa, selain proses waktu, membutuhkan waktu untuk audit itu, berapa biayanya kira-kira satu audit gedung itu, Pak? Range harganya, Pak? Harganya kemarin kami sudah membuat semacam matriks ya, semacam matriks. Berkisar antara kalau bangunan sederhana sekitar mungkin satu gedung antara 25 juta. 25 juta ya, bisa dibayangkan kali beberapa puluhan ribu pesantren. Kalau bangunan sederhana ya. Satu pondok kan nggak terdiri dari satu bangunan gedung. Baik. Nah, wilayah banyak. Baik. Jadi ada wilayah, ada usia bangunannya, kerumitan bangunannya, kesediaan dokumennya, dan kondisi existing-nya. Baik. Nah, itu yang menentukan harganya. Closing statement Pak Yai, singkat saja di penghujung segmen ini. Ya, kita berdoa semoga santri yang wafat dalam peristiwa yang tragis itu wafat dalam keadaan syahid. Amin. Semua amalnya diterima dan ditempatkan tempat yang terbaik. Dan kejadian ini pasti menjadikan ibroh sendiri ya. Dan yang paling penting ini adalah semacam momen introspeksi nasional ya. Baik itu dari pihak struktur negara yang dan juga pesantren ya, dan juga pesantren, pasti pesantren akan mengambil hikmah-hikmah yang menjadi pelajaran-pelajaran untuk perbaikan. Terima kasih Pak Yai. Pak Wahidin, peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita, tapi kita harus tetap punya semangat untuk membangun pesantren. Karena itu nilai-nilai luhur dan menghasilkan anak bangsa yang akhlakul karimah. Terus berjuang untuk negara ini. Baik. Pak Jimmy, terakhir Pak Jimmy. Artinya begini, masalah waktu, masalah biaya, menurut saya yang penting itikat. Yang penting itikat ya, kalau pasti ada jalan ya. Itikat baik. DPR, pemerintah siap membantu ya. Dan kemudian karena itikat baik itu pasti diridhoi Allah. Baik, terima kasih. Itu semua di jalannya. Baik, terima kasih Pak Jimmy, terima kasih Pak Wadiana dan juga Pak Kiai telah hadir bersama kami di studio Metro TV. Dan pemirsa, berikan akhir dari Top Report kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pekan depan. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.